Bersihin kompor, rebus nangka, dan masak sambal. Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya, amin. Ini masih pagi-pagi banget teman-teman, ini tuh baru selesai sholat subuh. Kebetulan aku juga nggak ada aktivitas lain, langsung aja aku mau masak-masak. Karena stok sayuran juga udah lengkap di kulkas, jadi aku tinggal masak aja. Tapi sebelum aku masak, aku mau bersihin kompor dulu ya teman-teman, karena ini tuh kotor banget. Abis kita masak mie tadi malam, jadi tuh belum dibersihin ya. Makanya sebelum mulai aktivitas masak, aku mau bersihin dulu kompornya, biar enak aja gitu masaknya teman-teman. Ini kompornya udah bersih, langsung aja aku mau ngambil air buat ngerebus nangkanya ya teman-teman. Ini kemarin aku beli nangka itu 2 bungkus dengan harga 10.000. Kebetulan kemarin itu belum aku rebus, jadi sekarang mau aku rebus aja. Karena kemarin itu udah aku potong-potong nangkanya. Sebenarnya ini tuh kelupaan teman-teman, kalau nangkanya itu belum direbus. Kemarin itu aku singkirin ke samping rumah dulu karena mau aku rebus rencananya. Tapi pas tadi subuh aku baru ingat ternyata nangka yang kemarin itu belum direbus teman-teman. Astagfirullahaladzim. Untung aja ini nangka nggak berubah, maksudnya teh nggak jadi apa namanya teman-teman, lembut gitu, nggak asem juga. Untung aja masih keras dan nggak bau teman-teman, jadi masih bisa dimasak. Setelah nangkanya aku cuci bersih, ini aku mau rebus nangkanya ya teman-teman. Tapi airnya itu kita didihkan dulu, terus tambahin sedikit minyak biar getahnya itu nggak nempel di apa namanya pancinya ini ya teman-teman. Kalau airnya itu sudah mendidih, langsung aja masukin nangkanya. Ini tips buat masak nangka, segulai nangka, biar nggak terlalu lama dan biar nangkanya itu benar-benar empuk ya teman-teman. Soalnya kalau nggak direbus dulu, nangkanya itu kadang suka ada yang rasa sepet, terus juga kadang susah empuknya. Makanya aku kalau mau masak nangka itu suka direbus dulu, biar nggak sepet ya teman-teman. Ini udah masuk semua nangkanya, langsung aja kita tutup dulu biar matangnya itu sempurna ya teman-teman. Sementara nangkanya direbus, nunggu mateng nangka dulu, langsung aja aku ini mau misahin ikan yang udah aku cuci bersih ya. Karena ini kemarin udah aku bersihin, jadi tadi tuh kan masih beku karena dimasukin di kulkas semalaman. Jadi ini aku rendam dulu, terus aku bersihin lagi. Kemudian mau aku bagi dua teman-teman, karena separuh mau aku sambal dan separuhnya mau aku goreng. Jangan salpok sama cucian piringku yang menumpuk banyak banget ya teman-teman. Lanjut, ini aku mau kasih bumbu racik ikan gorengnya yang nanti mau digoreng. Karena kalau buat anak-anak itu kurang suka pedas, jadinya aku goreng aja teman-teman. Ini ikan kecil-kecil kayak gini enak banget kalau digoreng garing, terus dibikin sambal kayak gitu teman-teman. Ada yang suka kayak aku nggak? Kebetulan aku kemarin itu beli banyak banget ikan yang kecil-kecil kayak gini ya teman-teman, karena suamiku juga doyan banget, makanya aku belinya lumayan banyak teman-teman. Lanjut, sekarang aku mau ngegoreng ikan buat bikin sambal ya teman-teman. Ini aku udah manasin minyak, itu secukupnya aja. Jangan salpok juga sama teflonku yang udah berubah warnanya hitam. Sebenarnya ini tuh warnanya dulu warna merah, tapi karena udah bertahun-tahun bahkan puluhan tahun ini dipakainya, jadi warnanya udah berubah berwarna hitam teman-teman. Tapi tetap nggak nempel ya, walaupun udah berubah warna hitam kayak gini nggak lengket teman-teman. Makanya teflonnya itu masih aku pakai, masih berguna banget teman-teman. Cuman udah nggak glowing lagi. Ini minyaknya udah panas, langsung aja aku masukin semua ikannya teman-teman yang mau aku goreng hari ini. Dan sementara aku masih ngegoreng ikan, aku mau bolak-balik nangkanya tadi biar matangnya itu merata ya teman-teman. Tapi nangkanya ini belum aku masak hari ini ya, cuman mau aku rebus aja biar awet gitu. Nanti kalau sudah matang mau aku masukin ke kulkas. Jadi kalau mau masak tinggal kita masak aja teman-teman karena udah direbus. Ini aku mau singkirin dulu cucian piringku yang udah menggunung, udah banyak banget teman-teman. Mau aku singkirin dulu ke samping rumah biar dapur ini rada legaan ya teman-teman, karena dapurnya sempit banget. Jadi mau aku singkirin dulu semua piring-piring kotornya ke samping dulu. Nanti baru dicuci teman-teman.
Dan setelah aku singkirin semua piring kotornya, ini aku mau sapu-sapu sedikit karena ini tuh ngeres banget lantainya, biar enak apa namanya nginjak di lantai sini, makanya aku sapu-sapu sedikit. Cuman belum aku sampai keluar ya teman-teman, ini baru aku singkirin aja di pojokan. Karena aku masih mau fokus dulu masak teman-teman. Ini tuh masih pagi banget. Lihat aja matahari aja belum tumbuh teman-teman, alias belum muncul. Ini sekitar jam 5 subuh ya teman-teman. Ini ikannya udah siap dibolak-balik karena separohnya udah berwarna kecoklatan teman-teman. Makanya ini mau aku bolak-balik. Ikannya aku goreng garing aja ya teman-teman. Biar nggak kebuang tulang-tulangnya, biar bisa dimakan semua. Lanjut lagi aku mau siapin bumbu buat bikin sambalnya nanti ya teman-teman. Ini tuh aku baru ambil dari kulkas. Ada tahu, terus ada juga daun singkong. Kemudian ada cabai merah, cabai keriting, ada juga cabai lagi, ada tomat, bawang merah dan bawang putih. Ini aku pakai secukupnya aja, seperlunya buat sambal aja ya teman-teman. Aku lagi ngupasin dulu bawangnya sementara nunggu ikannya tadi lagi digoreng ya teman-teman. Daripada aku nganggur bengong aja liatin ikan masih digoreng karena lumayan lama juga ngegoreng ikan, jadi aku mau siapin perbumbuan buat sambelnya nanti. Selesai nyiapin bumbu dan ternyata aku lihat ikannya udah siap diangkat teman-teman, karena ini tuh udah garing banget tapi nggak gosong ya. Kemudian aku angkatin semua ikannya biar enggak gosong. Sembari aku lagi masak, ini ibuku lagi cuci-cuci sayuran dan mau cuci piring juga teman-teman. Jangan tanya kenapa aku jarang banget cuci piring, karena aku dibantuin sama ibuku ya teman-teman. Ya enaknya begini teman-teman, kalau punya ibu, alhamdulillah ibu masih sehat. Jadi ada yang bantu-bantu juga ya teman-teman, kalau kita lagi rempong. Jadi ibu tuh suka bantuin aku, alias bantuin terus sih sebenarnya. Kalau cuci piring itu aku jarang banget megang cuci piring karena udah diduluin semua sama ibuku. Jadi kalau bagian masak itu bagianku teman-teman. Biar kerjaan rumah itu cepat kelar, makanya kita bagi-bagi tugas ya teman-teman. Kadang aku yang masak, ibu yang cuci piring, terus aku yang nyapu, ibu yang cuci baju, ya kayak gitu aja teman-teman. Kita selalu kerja sama biar nggak repot juga di rumah, biar cepat kelar juga kerjaan rumah, makanya kita selalu kerja sama teman-teman. Alhamdulillahnya ibuku tuh masih sehat banget teman-teman, walaupun umurnya udah lebih 60 tahun ya. Cuman badannya itu masih segar banget, masih sehat. Dan ibuku alhamdulillah awet muda ya teman-teman. Dan ini lanjut lagi, ternyata nangkanya ini udah mateng. Langsung aja mau aku angkatin ya teman-teman, biar nggak terlalu lembek. Kalau sudah matang ya sudah angkatin aja, jangan dibiarkan di dalam panci yang masih berisi air panas ya teman-teman, bisa nanti kelembekan, jadi nggak enak juga pas disantannya. Jadi kalau mau masak nangka itu mending direbus aja teman-teman, biar nggak bau juga. Kan ada juga yang nangka itu kalau kita beli yang udah dikupas itu kan ada yang rada bau. Terus ada juga nangka ini yang rasanya itu rada sepet gitu. Kalau direbus kayak gini jadi nggak sepet lagi. Terus nangkanya itu cepat banget empuknya teman-teman. Jadi kita kalau masak gulai nangka nggak perlu waktu lama karena nangkanya juga udah direbus teman-teman. Tadi nangkanya udah direbus, sekarang lanjut aku mau ngegoreng tahu dulu teman-teman, yang nanti buat aku campurin ke sambal ikannya. Ini aku udah manasin minyaknya, sekarang mau aku masukin semua tahu yang udah aku potong-potong bentuk segitiga kayak gini ya. Dan aku juga masih lanjut ngegoreng ikan karena ikannya tadi lumayan banyak, jadi rada lama juga ngegorengnya karena teflonnya juga itu kecil banget teman-teman, jadi lumayan lama ngegorengnya. Kenapa aku nggak pakai kuali aja ngegoreng ikannya? Aku takut kalau ngegoreng ikan pakai kuali itu lengket teman-teman. Makanya aku pakai teflon yang udah gosong ini teman-teman. Makanya karena walaupun udah gosong, ini teflonnya enggak lengket teman-teman. Ini tahunya udah mateng ya teman-teman, langsung aja kita angkatin. Karena tahunya tadi nggak terlalu banyak teman-teman, cuman ada 4 biji, jadi aku potong-potong segitiga gini, lumayan juga jadinya ya teman-teman. Jadi nggak perlu waktu lama ngegorengnya karena cuma 1 kali goreng aja. Lanjut langsung aja aku mau bikin sambalnya ya teman-teman. Ini bumbunya udah aku halusin semua. Biasalah teman-teman, tadi udah aku sebutin, ada bawang putih, bawang merah, ada cabai dan tomat. Kemudian kalau udah masuk semua sambalnya langsung aja kita aduk-aduk, terus masukin tomatnya.
Terus tambahin juga penyedap rasa, tambahin juga garam, lalu aduk-aduk kembali ya teman-teman. Tumis sambalnya itu sampai benar-benar wangi dan nggak bau langu lagi teman-teman. Kalau udah nggak bau langu, baru itu kita masukin kacang buncis. Terus ini tuh mau aku oseng dulu kacang buncisnya, dicampur bumbu ini sampai kacang buncisnya itu benar-benar matang ya teman-teman. Kalau kacang buncisnya itu mau cepat matang, kita tutup aja dulu ini sambalnya teman-teman, karena kacang buncis itu kalau nggak ditutup kayak gini lama ya teman-teman matangnya. Terus di sampingnya aku mau ngerebus daun singkong dulu teman-teman, buat temen sambalnya nanti. Karena ini tadi tuh aku udah manasin air buat ngerebus daun singkong. Jadi ini airnya udah mendidih, langsung aja aku masukin daun singkong yang udah aku cuci bersih sebelumnya ya. Dan ternyata ini kacang buncisnya udah matang teman-teman. Pas aku liatin dan buka itu tutupnya, ternyata ini aku cek udah matang kacang buncis. Langsung aja kita tambahin tahu dan ikan gorengnya tadi teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk kembali karena ini sambalnya udah mateng, kacang buncisnya juga udah mateng. Makanya kita aduk-aduknya sebentar aja ya teman-teman, sampai tahu, kacang buncis dan ikannya itu bercampur semua dengan bumbunya. Karena ini tuh udah matang teman-teman, jadi langsung aja kita angkat, gak perlu waktu lama teman-teman, kita pindahin aja ke wadahnya. Alhamdulillah ya teman-teman, pagi ini udah masak satu menu. Sebenarnya aku tuh bikin 3 menu teman-teman, karena anakku mau minta ikannya itu digoreng aja, dan buat kita masak sambal aja. Dan nanti aku juga ngerebus daun singkong teman-teman, itu lagi dimasak daun singkongnya. Jadi sementara nunggu daun singkong itu empuk, aku juga mau ngegoreng ikan buat anak-anakku ya. Ini aku juga manasin minyak tadi buat ngegoreng ikan yang udah aku marinasi pakai bumbu racik tadi ya teman-teman. Langsung aja aku masukin karena minyaknya itu udah panas. Dan ternyata ini daun singkongnya juga udah matang, langsung aja mau aku angkatin teman-teman. Aku persingkat aja waktunya karena udah kepanjangan juga teman-teman. Ini sayurnya udah mateng. Alhamdulillah teman-teman, inilah lauk buat kita sarapan pagi ini ya. Terima kasih ya teman-teman udah ngikutin kegiatanku hari ini. Semoga videonya menghibur. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya. Wassalamualaikum.